Junjungan Bani Kadrun adalah orang suci yang dijaga dari berbuat dosa, mustahil kalau mereka bersalah. Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan Formula E. Anies tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul setengah 10 pagi. Anies juga membawa tas yang berisikan dokumen untuk disampaikan kepada penyidik KPK. Nggak pantas seorang Anies Baswedan dipanggil KPK. Insya Allah nggak akan ada apa-apa. Justru kalau sampai berani misalnya orang ada penyidikan punya kesalahan, ini malah bagus. Karena orang tahu hanya sekedar penzoliman saja. Jadi KPK jangan main-main. Ya, rakyat Indonesia sudah bersama Pak Anies. Mungkin keterangan. Mungkin hari ini cara Allah untuk mengangkat. Jadi viral kan? Masalahnya dari tahu nih. Ya, mengapa Allah mengangkat? Ya karena memang sudah korupsi, bersih, ya tidak pernah kolusi, tidak itu tinggal menuai hasil aja. Anies Baswedan, Rizik Syihab, Bahar Smith, Nur Sugi adalah orang-orang pilihan Allah untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Mereka adalah manusia suci satu tingkat di bawah Nabi Muhammad, yang mana mereka semua itu merupakan manusia suci yang dijaga dari berbuat dosa. Kebenaran yang mereka bawa adalah kebenaran mutlak yang datang dari Allah, sehingga siapapun yang memusuhinya, berarti mereka sama saja telah memusuhi Allah juga. Memang sungguh laknat rezim ini. Bagaimana mungkin orang-orang pilihan Allah yang tidak mungkin berbuat dosa selalu dikriminalisasi dan selalu diada-adakan kesalahannya, padahal mereka semua adalah manusia-manusia suci yang telah dijaga dari perbuatan dosa. Apakah rezim ini tidak takut dengan murka Allah? Apakah mereka tidak tahu kalau murka Allah itu sangatlah dahsyat dan manusia tidak akan pernah menyangka kedatangannya? Masih belum puaskah rezim ini selalu menzalimi manusia-manusia suci itu? Setelah Sugi Nur, Rizik Syihab, Bahar Smith, kini Anies Baswedan pun sedang diada-adakan kesalahannya. Anies Baswedan adalah manusia pilihan yang akan membawa kejayaan bagi umat Islam. Maka sangat mustahil seorang Anies melakukan hal-hal kotor, apalagi korupsi seperti yang dituduhkan. Upaya KPK mengkriminalisasi Anies Baswedan itu sangat jelas merupakan bentuk ketakutan rezim ini terhadap dukungan umat kepada Anies yang akan maju menjadi pemimpin yang akan memberantas segala bentuk kemaksiatan dan kekafiran di dunia. Maka dengarlah wahai rezim laknat, Allah tidak akan tinggal diam melihat manusia pilihannya yang bersih dari perbuatan dosa itu selalu dicari-cari dan diada-adakan kesalahannya yang memang sangat mustahil adanya. Ya, ini kan persoalannya kan sederhana sekali, cuma dipertontonkan seolah-olah ada kasus berat. Kasus sangat receh yang sebenarnya tidak berkaitan dengan Pak Anies. Hampir 11 jam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa di Gedung KPK Jakarta. Anies dimintai keterangan terkait dengan penyelenggaraan Formula E. KPK jangan tumpul ke mereka, tajam ke kita. Ya, lihat realitas yang ada di Jakarta. Ketua KPK Firly Bahuri kembali menegaskan bahwa pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi terkait dengan laporan dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan Formula E adalah murni proses hukum dan tidak ada kaitan dengan unsur politis. Kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau nggak, kalau ada beritahu kita. Ini merupakan proses hukum, tidak ada kepentingan lain sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan. Jadi jangan coba-coba memancing kemarahan rakyat, khususnya warga Jakarta. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Anies Baswedan adalah termasuk dari manusia suci yang dijaga dari perbuatan dosa. Maka segala bentuk tuduhan kejahatan kepada Anies Baswedan itu sudah pasti palsu belaka. Dan itu semua merupakan bentuk kriminalisasi yang sudah terencana. Tidak mungkinlah tokoh-tokoh Bani Kadrun itu berbuat dosa. Jadi segala bentuk tuduhan kepada tokoh-tokoh Bani Kadrun harus dilawan dengan sepenuh jiwa raga. Berbeda dengan tokoh umat Islam sebelah yang tidak dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Meskipun terkenal sebagai kiai ataupun ulama, jika mereka tertuduh bersalah, ya sudah pasti mereka memang telah berbuat dosa. Apakah Anda percaya dengan narasi yang kami buat sedemikian indah ini? Ya wajib percaya, karena kalau Anda tidak percaya, berarti Anda telah kafir karena melawan kebenaran mutlak yang dibawa oleh mereka. Mari kita tertawa bersama-sama. Jadi KPK jangan main-main. Ya, rakyat Indonesia sudah bersama Pak Anies.
Cacat logika Bani Kadrun yang menyebarkan narasi BBM bisa gratis dengan tegaknya khilafah. Mereka melancarkan narasi-narasi bahwa kalau negara ini menjadi negara khilafah, maka BBM bisa gratis untuk masyarakat Indonesia. Bahkan kalau negara menggratiskan BBM, khalifah menggratiskan BBM, karena menurut istiadat pandangan khalifah yang paling maslahat itu adalah BBM digratiskan, maka gratisnya BBM itu berlaku bagi seorang muslim maupun ahlu zimah non muslim. Sekarang ini kalau mau dilakukan, Pak Jokowi kalau mau bisa saja melakukan itu. Cuma konsekuensinya ada juga gitu. Kalau BBM digratiskan, maka hal-hal lain yang menjadi prioritas anggaran pembangunan di Indonesia itu juga harus diambil anggarannya gitu. BBM sih gratis, tapi kalau orang jadi susah kemana-mana, orang pendidikan sekolahnya nggak ada, di kesehatan rumah sakitnya nggak ada, terus mau ngapain? Mau minum BBM? Kenaikan harga BBM memang menjadi tantangan sendiri baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat kita, ini memang menjadi kebijakan yang cukup memberatkan bagi kehidupan masyarakat kita yang baru mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi yang melanda selama hampir 3 tahun lamanya. Dan bagi pemerintah, ini juga merupakan situasi yang tidak mudah dalam menyelamatkan negara di tengah krisis dan ketidakstabilan ekonomi yang tengah melanda dunia. Penolakan dan ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memang sah-sah saja dilakukan dan disuarakan oleh masyarakat kita. Namun kita sebagai bangsa Indonesia juga harus selalu waspada dan tidak boleh lengah dengan gerakan-gerakan kaum pengasong khilafah yang mulai memanfaatkan situasi ini untuk melemahkan posisi negara. Kita tidak boleh menutup mata atas propaganda mereka para pengasong khilafah yang mulai menyudutkan sistem negara kita menjadi penyebab atas keterpurukan ekonomi yang tengah melanda. Propaganda busuk mereka para pengasong khilafah kini semakin jelas dengan mencoba menarasikan bahwa kenaikan harga BBM tidak akan terjadi seandainya negeri ini bersistem khilafah. Bahkan mereka dengan percaya dirinya mengatakan, seandainya negeri ini bersistem khilafah, maka BBM akan bisa dinikmati dengan gratis oleh masyarakat kita. Karena sang khalifah tentu tidak akan membiarkan umatnya sengsara akibat semakin tingginya harga-harga yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Hal ini tentu menjadi cacat logika atas narasi mereka yang menyebarkan propaganda bahwa BBM bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat kita dengan tegaknya khilafah. Mari kita kuliti semuanya. Si Tonggos Kosinudin sang pentolan ormas terlarang pengasong khilafah HTI gencar menyebarkan narasi melalui akun YouTube maupun melalui artikel-artikelnya dengan menjabarkan beberapa alasan kenapa jika khilafah tegak di Nusantara, sang khalifah mampu menggratiskan BBM untuk dinikmati oleh rakyatnya. Yang pertama, si Tonggos Kosinudin menuding pemerintah lebih banyak impor BBM dari luar negeri daripada memperbanyak produksi dalam negeri yang tentu harganya akan lebih terjangkau daripada impor dari luar negeri. Menurut dia, jika pemerintah memang sungguh berniat mensejahterakan bangsa Indonesia, maka pemerintah harus memanfaatkan semua potensi yang ada, sehingga kebutuhan BBM dalam negeri bisa terpenuhi dengan produksi dalam negeri sendiri, tanpa harus mengimpor lagi dari luar negeri. Tentu harga minyak ya, yang bahan bakunya dari ngebor sendiri berbeda dengan harga minyak yang bahan bakunya dari impor. Ya itu kan nggak bicara detail gitu. Kalau diambil dari bumi kita, bener, memang itu yang terjadi. Tapi secara kebutuhan nasional untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat se-Indonesia itu nggak cukup hanya dari tanah kita gitu. Narasi yang sungguh cacat logika jika mengatakan BBM bisa gratis dinikmati masyarakat kita dengan tegaknya khilafah. Arab Saudi yang merupakan ladang minyak terbesar di dunia saja, yang penduduknya tidak lebih dari 35 juta jiwa, tidak berani menggratiskan BBM mereka kepada rakyatnya. Energi minyak adalah energi yang tidak bisa diperbarukan. Konsekuensi menggratiskan BBM kepada rakyat akan menjadikan konsumsi yang ugal-ugalan terhadap energi yang tidak bisa diperbarukan tersebut. Dan Arab Saudi pun menyadari itu. Jika Arab Saudi yang mempunyai sumber minyak terbesar di dunia dan dengan jumlah penduduk yang tidak seberapa saja tidak berani menggratiskan BBM kepada rakyatnya, bagaimana dengan Indonesia yang penduduknya 10 kali lipat dari penduduk Arab Saudi? Dari sini saja,
Narasi si Tonggos Kozinudin jika Khalifah tegak di Nusantara BBM akan gratis dinikmati rakyatnya sudah mengandung unsur yang sangat cacat logika. Belum lagi narasi lainnya yang dipropagandakan si Tonggos Kozinudin ini. Jika dipikir secara logika, maka narasi tersebut akan runtuh dengan sendirinya. Dari sini, kita tahu bahwa narasi yang dibangun kaum pengasong khilafah tersebut hanyalah sebuah propaganda busuk untuk membakar amarah rakyat Indonesia, sehingga mereka pun bisa mengambil keuntungan atas guncangnya kedamaian di negeri kita tercinta.